warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kurnia Fitra, CGP dari SMP Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan pada poin eksplorasi konsep, di mana kami diberikan sebuah kasus mengenai Ibu Tati dan juga meminta tanggapan dari rekan sejawat mengenai apa yang baik ataupun pilihan solusi dari rekan sejawat mengenai kasus Ibu Tati. Untuk kasus Ibu Tati, saya meminta tanggapan beberapa orang dari rekan sejawat dengan background mata pelajaran yang berbeda-beda. Jawaban yang diberikan ataupun tanggapan yang diberikan juga beragam, tergantung sudut pandang dari rekan sejawat saya tersebut. Berikut adalah tanggapan dari rekan-rekan saya di SMP Negeri 1 Tembilahan. Silahkan Pak Kama, tolong tanggapannya terhadap kasus tersebut. Baik, setelah mendengar kasus yang disampaikan oleh Bu Devi, menurut saya sebaiknya saya pribadi jangan mengganggu ibu itu dulu. Setelah selesai pembelajaran, baru kita panggil ibunya atau kita berbicara sama ibunya empat mata mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Kemudian kita minta kalau seandainya terbentur permasalahan tersebut, kita bisa minta bantu dengan atasan kita. Jangan langsung ke kepala sekolah, kita minta bantu dulu ke bidang kurikulum atau bidang kesiswaan. Kalau dilihat dari permasalahan anak tersebut, itu permasalahan sepertinya besar permasalahannya, karena Ibu Tati ini terkenal orang yang sangat disiplin, sehingga dia tercoreng maka dia merasa bahwasanya dia tidak bisa melaksanakan kedisiplinan tersebut dengan baik. Menurut pendapat saya demikian. Bagaimana dengan kasus Ibu Tati, solusinya? Menurut saya solusinya menyapa anak yang sedang menangis tadi dan menyuruh dia meminta maaf kepada Bu Tati apabila dia berbuat salah. Itu aja. Silakan tanggapan Pak Doni mengenai kasus tersebut. Kalau tanggapan saya pribadi, saya akan menanyakan kepada siswa itu apa yang terjadi, kemudian menjelaskan apa yang sudah dirasakan oleh siswa, kemudian instruksi kepada Ibu Tati tersebut, kemudian keputusan masih kita berikan kepada Bu Tati. Kita hanya bisa memberi dan menjelaskan keadaan siswa tersebut kepada Bu Tati, karena bisa saja Bu Tati itu tidak tahu apa yang terjadi di luar karena mereka sedang mengajar. Namun keputusan tetap kita kembalikan wewenangnya kepada Bu Tati tersebut. Terima kasih. Itu aja. Silakan Pak Andri, tanggapannya mengenai kasus Ibu Tati. Kasus Ibu Tati, oke. Tanggapan saya tentang kasus Ibu Tati, tentang Bu Tati, apabila anak tersebut itu melakukan kesalahan, maka harus diberi teguran. Tegurannya sudah bagus, tapi kalau anak tersebut sudah minta maaf, tolong dihimbau kembali apa kesalahan dia, kalau bisa dimaafkan supaya tidak terulang kembali. Sifat Ibu Tati itu sangat bagus ya, tapi kekerasan dia tuh lihat dulu sisi baiknya. Apabila dia menerapkan kedisiplinan itu sangat positif. Kalau dia misalnya tidak kekerasannya itu dampaknya negatif, maka itu harus ditegur oleh kepala sekolah. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang kasus Ibu Tati? Menurut saya, pertama karena dia menangis, kita bawa dulu dia ke suatu tempat atau ke ruang BK. Kita tenangkan dulu peserta didik tersebut, gunanya supaya tidak terganggu peserta didik yang ada di dalam kelas, biar tenang belajarnya. Kemudian ditanyakan kepada peserta didik yang menangis tadi, kenapa dia menangis. Jika ia ada salah kepada Bu Tati, kita minta kepadanya supaya meminta maaf kepada Bu Tati tersebut. Sekian menurut saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami membaca deskripsi kasus, di sana kondisinya adalah Ibu Tati pada saat jam mengajar. Jadi kita sebagai rekan mengajar
emang kelas diberikan wewenang kepada Ibu Tati. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan menunggu Ibu Tati, tetapi nanti setelah ada waktu evaluasi atau di luar jam kelas, kita melakukan yang namanya evaluasi. Dan saat jam pelajaran itu milik Ibu Tati secara keseluruhan. Jadi kalau pribadi tanggapan saya tidak akan menegur, tapi setelah jam pelajaran mungkin nanti perlu diskusi lanjut mengenai apakah hukuman tersebut efektif seperti itu. Jadi sebenarnya kembali sih ke Ibu Tatinya seperti itu. Jadi kalau intinya saya sebagai rekan kerjanya tetap itu menyerahkan hak secara keseluruhan oleh guru kelas yang menanggung pada jam itu. Nah, itu aja, ada tambahan lagi Pak? Tidak ada. Nah, terima kasih Pak Jo. Tahu. Demikianlah tanggapan ataupun jawaban dari rekan sejawat saya yang bersama mengajar di SMP Negeri 1 Tembilahan. Tanggapan ataupun jawaban tersebut beragam tergantung sudut pandangnya masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tanggapan ataupun solusi dari rekan sejawat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.